إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Amma ba'd, para hadirin dan hadirat, teman-teman sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan pagi hari ini kembali Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita dalam forum talabul ilm, dan kita bersyukur sekali lagi kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang besar berupa hidayah, taufik, dan juga Allah Subhanahu wa taala menggerakkan hati kita untuk datang ke tempat ini dalam rangka belajar. Dalam sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Talabul ilmi fardhatun 'ala kulli muslim." Mempelajari ilmu agama adalah kewajiban bagi setiap muslim. Kemudian dalam hadis lain Nabi SAW bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang diinginkan kebaikan oleh Allah, maka Allah akan jadikan dia mengerti tentang ilmu agama. Ya, sehingga ini yang kita usahakan, bahwa belajarnya kita di tempat ini untuk mendapatkan pahala dari Allah, untuk mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Allah, agar kita menjadi hamba yang diinginkan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan dari kitab Al-Usul Ats-Tsalatsah karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke Al-Aslul Awwal, yaitu landasan yang pertama. Ya, atau pondasi yang pertama. Jadi sebagaimana yang sudah kita sebutkan sebelumnya, ya, bahwa kitab Usul Tsalatsah ini adalah kitab yang membahas tentang jawaban dari 3 pertanyaan kubur. Ya, man rabbuka, man nabiyuka, wa ma dinuka. Ya, siapa Tuhanmu, siapa nabimu, dan apa agamamu. Sehingga ini yang dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu taala di dalam kitab ini. Ya, jadi penulis mengatakan, ya, beliau mengatakan, فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَا الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنسَانِ مَعْرِفَتُهَا. Ya, jika dikatakan kepadamu, apa 3 landasan yang harus diketahui oleh setiap manusia? Faqul, maka katakanlah, ma'rifatul 'abdi rabbahu wa dinahu wa nabiyyahu Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Maka katakanlah, pengetahuan tentang Allah, tentang agamanya, dan tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, sehingga ini adalah jawaban dari 3 pertanyaan kubur. Dan bahwasanya setiap manusia, setiap orang yang wafat, maka dia akan didatangi oleh malaikat Munkar dan Nakir, kemudian ditanyakan tentang 3 hal tersebut. Dan ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu. Ya, tentang hadis Al-Bara bin Azib yang menjelaskan tentang proses dicabutnya nyawa seseorang sampai kemudian dikuburkan dan apa yang terjadi di kuburnya. Itu pembahasan kita pada pertemuan yang lalu. Ya, maka di sini penulis kemudian mengatakan, فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّكَ. Jika engkau ditanya, siapa Tuhanmu? Faqul, maka jawablah, Rabbi Allah, Tuhanku adalah Allah. Alladhi rabbani wa rabba jami'al alamin bini'amih. Tuhanku adalah Allah yang memeliharaku, yang mentarbiahku. Wa rabba jami'al alamin bini'amih. Dan juga memelihara
seluruh alam semesta dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi wa laysa li ma'budun siwah. Aku tidak memiliki sesembahan selain Ia. Ya, sehingga ini adalah Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala Tuhan yang Maha Agung, Tuhan yang Maha Besar. Allah yang menciptakan kita semua. Allah yang memberikan kehidupan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kebahagiaan kepada kita semua. Pada saat kita mendapatkan harta, maka harta itu dari Allah. Pada saat kita memiliki pasangan, maka pasangan itu adalah pemberian dari Allah. Pada saat kita punya pekerjaan yang menghasilkan, sehingga kita bisa dapat uang setiap akhir bulan, kemudian kita bisa memberikan nafkah kepada istri kita, kepada anak-anak kita, maka yakinlah bahwa itu merupakan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk tarbiyah, pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala terhadap makhluk-makhluknya. Ya, ini adalah Allah yang harus kita kenali. Allah Subhanahu wa taala yang setiap hari kita sujud kepadanya, yang setiap hari kita ruku' kepadanya, yang setiap hari kita berdoa kepadanya. Kita harus mengenal Allah Subhanahu wa taala lebih dekat lagi. Ya, sehingga ya, seorang muslim dan muslimah wajib untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan manusia itu bertingkat-tingkat dalam ilmu mereka tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, semakin kita mengenal Allah, semakin kita tahu siapa itu Allah, semakin kita mengerti tentang sifat-sifat Allah, semakin kita memahami apa saja yang dicintai oleh Allah, apa saja yang dibenci oleh Allah, maka kita akan semakin rajin untuk beribadah. Kita akan semakin tahu apa yang harus kita lakukan pada saat kita hidup di muka bumi ini. Dan sebaliknya, orang yang nggak ngerti tentang Allah, tidak pernah belajar tentang Allah, tidak pernah buka buku tentang Asmaul Husna, tidak pernah mempelajari tentang apa saja nama-nama Allah, apa saja sifat-sifat Allah, maka bagaimana mungkin dia bisa termotivasi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Sehingga dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah hanya orang-orang yang berilmu. Ya, kata innama di dalam ayat ini disebut ya oleh para ulama sebagai adatul hasr, yaitu satu kata yang menunjukkan pembatasan. Ya, jadi kalau ada innama, contohnya di ayat ini, innama yakhshallaha, ya, innama arti pembatasan. Hanya orang-orang yang berilmu yang takut kepada Allah. Ya. Dan ini kita ketahui secara nalar ya bahwa bayi, seorang anak yang masih bayi, dia nggak akan takut sama api, dia nggak akan takut sama ular, dia nggak akan takut sama binatang-binatang buas. Kenapa? Karena masih bayi. Dia belum mengerti bahwa ini berbahaya. Betul tidak? Makanya dalam kisah Israiliyat disebutkan ya, wallahu a'lam benar atau tidak, kisah Israiliyat yang tersebar, kemudian disebutkan juga di sebagian buku-buku tafsir, bahwa Nabi Musa alaihissalam pada saat diasuh oleh Fir'aun dan istrinya, suatu hari Nabi Musa pernah menarik-narik jenggotnya Fir'aun. Tayyib, maka Fir'aun marah ya kepada Musa yang masih bayi pada saat itu. Ya, maka istrinya mengatakan, dia nggak ngerti. Ya, coba berikan kepadanya makanan dan api, lihat apa yang akan dia pilih. Ya, ternyata yang dipilih oleh Nabi Musa adalah api. Ya, sebagian disebutkan batu yang panas kemudian dimasukkan ke dalam mulutnya. Ya, maksudnya adalah bahwa anak yang masih bayi, dia belum ngerti tentang apa yang bahaya baginya sehingga dia tidak takut tentang hal tersebut. Ya, tayyib, sehingga begitu juga walillahil mathalul a'la, ya pada saat seseorang tidak mengenal Allah, dia nggak akan takut sama Allah. Pada saat dia tidak tahu apa saja hak-hak Allah Subhanahu wa taala, siapa itu Allah Subhanahu wa taala, apa yang sudah Allah Subhanahu wa taala lakukan untuk kita, maka kita nggak akan menghargai Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa ma qadarullaha haqqa qadrih. Tidaklah mereka menghargai Allah sebagaimana mestinya. Orang-orang kafir Quraisy,
wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamah was samawati matwiyatun biyaminih. Ya, sesungguhnya ya seluruh bumi itu berada di genggaman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Di hari kiamat kelak bumi itu berada di genggaman Allah. Was samawati matwiyatun biyaminih. Dan 7 lapis langit itu digulung oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat saking agungnya Allah, saking besarnya Allah. Ya. Dan ini tidak diketahui kecuali oleh orang-orang yang membaca Al-Qur'an, yang membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Allah Azza wa Jalla. Ya. Oleh karena itu, setiap muslim dan muslimah ya wajib untuk berusaha mengenali Tuhannya. Semakin banyak ilmu yang dia dapatkan tentang Allah, maka dia akan semakin rajin untuk beribadah. Oleh karena itu dalam sebuah perkataan ya sebagian ulama mengatakan man kana billahi a'raf kana ilaihi akhwaf wa ila ibadatihi atlab. Ya, semakin seseorang mengenal Allah, maka dia akan semakin takut kepada Allah dan dia akan semakin rajin dalam beribadah kepadanya. Ya. Jadi kalau kita masih lalai untuk beribadah, ya, masih suka nggak ridho dengan takdir yang kita dapatkan, sedih berlebihan dengan musibah yang turun kepada kita, bisa jadi sebabnya adalah karena kita kurang mengenal Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi itu sebabnya. Atau kita sangat lalai dalam beribadah. Kita terlalu mengejar dunia, lalai untuk melaksanakan sholat, lalai untuk berbuat baik kepada sesama, suka zalim sama orang lain. Bisa jadi sebabnya adalah karena kita kurang mengenal Allah Subhanahu wa taala sekali lagi. Ya, dan juga para ulama menyebutkan bahwa pokok yang wajib dalam mengenal Allah ada 4 perkara. Pokok-pokok yang wajib dalam mengenal Allah Subhanahu wa taala ada 4 perkara. Ya, yang pertama adalah mengenal adanya Allah. Mengenal adanya Allah. Ya, meyakini bahwa Allah itu maha ada. Allah itu ada. Ya, dan alhamdulillah tidak ada orang yang menyangkal tentang keberadaan Allah Subhanahu wa taala kecuali orang-orang yang sudah menyimpang fitrahnya. Ya, Allah Subhanahu wa taala Allah berfirman tentang Fir'aun, "Wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa 'uluwa." Mereka membangkang. Mereka Fir'aun dan orang-orang yang mengikuti Fir'aun, mereka membantah tentang Allah Subhanahu wa taala. Wastaiqanatha anfusuhum, kata Allah, akan tapi hati mereka penuh dengan keyakinan. Lihat. Ya, Fir'aun mengatakan apa? Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang paling tinggi. Ya, dia menyatakan ketuhanan dirinya hanya dengan lisan saja. Di dalam hatinya, kata Allah, dia yakin bahwa ada Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan alam semesta. Ya, kenapa? Kok bisa dia mengklaim dirinya Tuhan kemudian mengingkari ketuhanan Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah di dalam ayat tersebut, zulman wa 'uluwa, sebagai bentuk kezaliman dan kesombongan. Ya, yang ada pada diri Firaun. Ya, jadi fitrah manusia bahwa ada Tuhan, ada Allah Subhanahu wa taala, ya, sehingga Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kemudian yang kedua adalah mengenal Allah dengan rububiyahnya. Mengenal Allah dengan rububiyahnya. Apa itu rububiyah? Ini sudah kita sebutkan ya pada saat kita membahas tentang pembagian tauhid menjadi 3. Ya, rububiyah adalah ketuhanan Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah adalah perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu rububiyah. Ya, Allah yang menciptakan, Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang memberikan manfaat, Allah yang memberikan mudarat.
Ya. Sehingga ini adalah rububiyah Allah, yaitu sifat-sifat ketuhanan Allah yang ya bentuknya adalah perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga adalah mengenal Allah dengan uluhiyahnya. Mengenal Allah dengan uluhiyahnya. Ya, arti dari uluhiyah adalah pada saat seorang hamba menjadikan Allah sebagai tujuan dalam beribadah, tujuan dalam melaksanakan kehidupan, dalam melangsungkan kehidupan, ya, menjadikan Allah satu-satunya dalam beribadah, sehingga kita sholat hanya untuk Allah, kita puasa hanya untuk Allah, ya, kita berzikir hanya kepada Allah, kita bertawakal hanya kepadanya, kita takut hanya kepadanya, cinta kita hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dilakukan oleh hamba untuk Allah, ini yang disebut dengan uluhiyah. Ya, maka kita mengenal Allah sebagai Tuhan yang berhak untuk disembah. Kita mengenal Allah sebagai satu-satunya zat yang kita berikan seluruh kehidupan kita. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarikalah. Katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya salatku, sembelihanku, kehidupan dan kematianku seluruhnya hanya untuk Allah, tidak ada sekutu baginya. Ya, kemudian yang keempat adalah mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, jadi Allah Subhanahu wa taala itu memiliki nama-nama yang maha indah dan juga memiliki sifat-sifat yang maha tinggi. Ya, nama-nama Allah yang maha indah biasa disebut dengan apa? Asmaul Husna. Nama-nama yang memiliki puncak dalam keindahan. Ya, dan di antara kewajiban kita sebagai hamba adalah mempelajari nama-nama tersebut. Mempelajari nama-nama tersebut. Ya, betapa aib yang sangat besar ya ketika seseorang nggak belajar Asmaul Husna. Ya, sebagian orang subhanallah dia belajar lama, setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya, suka hadir kajian, bahkan 5 tahun sampai 10 tahun, tapi subhanallah tidak pernah ya menyelesaikan kitab tentang Asmaul Husna. Dia tidak pernah mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka bagaimana mungkin kita bisa ya mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan baik kalau kita tidak pernah mempelajari nama-namanya. Ya, dan nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu berbeda dengan nama-nama manusia. Nama-nama Allah ini mengandung keberkahan. Nama-nama Allah ini mengandung ilmu yang sangat dalam. Nama-nama Allah ini mengandung amal yang tidak dimiliki oleh nama-nama yang lain. Ya, sehingga nama-nama Allah itu memiliki keberkahan. Oleh karena itu, setiap kita mau melakukan aktivitas, yang kita ucapkan apa? Bismillah. Dengan nama Allah. Bayangkan. Ya, banyak aktivitas, kita mau makan baca bismillah. Pakai pakaian baca bismillah. Ya, kita naik kendaraan baca bismillah. Kita keluar rumah. Apa bacaannya keluar rumah doa? Doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah. La hawla wa la quwwata illa billah. Ya, banyak aktivitas-aktivitas kita yang kita mulai dengan bismillah. Apa arti bismillah? Apa maksudnya dengan nama Allah? Dengan nama Allah tuh belum bisa dipahami ya. Dengan nama Allah apa maksudnya? Banyak orang yang mengartikan bismillah dengan nama Allah. Loh, apa dengan nama Allah? Ada yang tahu? Jadi selama ini baca bismillah tahunya cuma dengan nama Allah ya. Nggak masalah, kita lagi belajar ya. Semoga jadi tambahan ilmu. Kata para ulama, ba dalam bahasa Arab itu artinya memang benar ya. Secara bahasa itu arti dengan. Ya, tapi kalau kita ya telusuri lebih dalam lagi, makna dari ba adalah lil isti'anah, untuk meminta pertolongan. Maksud dari bismillah adalah kita menyebut nama Allah sebagai bentuk permohonan agar Allah menolong kita dalam aktivitas yang di situ kita membaca bismillah. Pada saat kita makan nih, baca bismillah, berarti kita minta tolong sama Allah. Agar Allah memberikan pertolongan kita dalam apa yang kita lakukan sekarang.
Ya, pada saat kita keluar rumah, kita minta tolong sama Allah dengan membaca bismillah. Kita pakai pakaian, kita minta tolong kepada Allah dengan membaca bismillah. Jadi arti dengan nama Allah di sini, kita minta tolong dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Minta pertolongan dengan menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Lihat betapa berkahnya nama Allah. Sehingga seluruh aktivitas kita mulai dengan bismillah. Ya. Dan juga ya, nama-nama Allah ini mengandung ilmu yang sangat luas. Ilmu yang sangat-sangat luas. Ya, coba silahkan ya buka penjelasan ulama tentang nama Allah Al-Kabir. Bagaimana kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Dan pada saat kita membahas kebesaran Allah, di antara tanda kebesaran Allah adalah kebesaran makhluk-makhluknya. Di situ ada langit 7 lapis, ada bumi 7 lapis. Ya, bumi yang kita pijak adalah 1 lapis bumi. Dan langit yang kita lihat adalah 1 lapis langit. Bayangkan, 6 lapis bumi yang lain, 6 lapis langit yang lain, itu seberapa besar? Belum lagi matahari, bulan, bintang-bintang, ya gunung-gunung, lautan. Itu semua ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menciptakannya. Lihat betapa besarnya Allah Azza wa Jalla. Belum lagi para malaikat yang sangat-sangat besar dan jumlah mereka luar biasa banyak. Dalam sebuah hadis Nabi SAW mengatakan sesungguhnya di langit pertama itu ada Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Setiap hari kata Nabi masuk ke dalamnya malaikat dari bumi sebanyak 70.000 malaikat. Untuk bayangkan jumlah malaikat ada berapa? Kalau setiap hari masuk ke Baitul Ma'mur itu 70.000. Dan ini terjadi sampai hari kiamat. Sangat-sangat besar. Dan ini semua menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Lihat, ini kita bicara tentang nama Allah Al-Kabir. Belum lagi nama Allah Subhanahu wa taala Al-Alim yang Maha mengetahui, nama Allah As-Sami' yang Maha mendengar, nama Allah ya Al-Basir yang Maha melihat. Sehingga nama-nama Allah ini sangat indah. Di dalamnya terdapat keberkahan, di dalamnya terdapat ilmu yang luas, dan di dalamnya terdapat amal. Ini yang paling penting. Orang yang belajar nama-nama Allah, yang belajar Asmaul Husna, dia akan terdorong untuk semakin beramal. Dia akan termotivasi untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pada saat kita mengetahui bahwa di antara nama-nama Allah adalah Asy-Syakur, apa arti nama Allah Asy-Syakur? Yang maha bersyukur, yang maha berterima kasih. Apakah Allah bersyukur dan berterima kasih? Bersyukurnya Allah adalah dengan memberikan balasan kepada hamba-hambanya. Bersyukurnya Allah adalah dengan memberikan surga kepada hamba-hamba yang suka beramal. Ya, Allah Subhanahu wa taala tidak butuh kepada kita. Akan tapi syukurnya Allah kepada hamba-hambanya adalah didasari dengan kemurahan Allah, kebaikan Allah, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala, bukan karena Allah butuh sama hambanya atau Allah diberikan kebaikan atau diberikan manfaat oleh hambanya, tidak sama sekali. Ya, sehingga nama Allah Asy-Syakur itu menjadikan seseorang semangat untuk beramal. Karena pada saat kita beramal, kita berharap pahala, kita berharap balasan, kita mau masuk surga, dan itu pasti dilakukan oleh Allah karena Allah adalah Asy-Syakur. Allah adalah Asy-Syakur, sehingga Allah tidak mungkin menyia-nyiakan usaha yang dilakukan oleh hambanya. Allah adalah Asy-Syakur, sehingga Allah Subhanahu wa taala tidak akan membiarkan hambanya yang setiap hari melaksanakan sholat 5 waktu, nggak akan dibiarkan, pasti ditolong, pasti diberikan ganjaran, pasti diberikan kemudahan. Allah adalah Asy-Syakur, Allah tidak mungkin membiarkan hambanya yang berjuang untuk istiqamah, capek, letih. Mungkin dia dicaci sama orang lain, dicela sama orang lain, tapi dia tetap sabar untuk istiqomah. Orang yang seperti ini, usahanya nggak akan sia-sia. Kenapa? Karena kita yakin bahwa di antara nama Allah adalah Asy-Syakur. Lihat, bagaimana nama Allah bisa memotivasi kita untuk beramal. Orang yang mengenal Allah dengan Asmaul Husna, dia tidak mungkin, tidak mungkin berani untuk zalim kepada orang lain. Karena di antara nama-nama Allah adalah Al-Muqsit, bahwa Allah itu maha adil.
Ya, sehingga Allah adil. Allah akan mengadili apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat kepada orang-orang. Pada saat kita zalim, kita bakal diadili oleh Allah di hari kiamat kelak. Ya, sehingga kita khawatir. Ini juga Allah adalah Al-Basir, As-Sami' yang maha melihat, maha mendengar. Sehingga ketika kita memahami nama As-Sami' dan nama Al-Basir, Allah maha mendengar dan maha melihat apa yang terjadi pada diri kita, kita nggak mau memperlihatkan Allah sesuatu yang dimurkai oleh Allah. Ya, walaupun kita sedang sendirian, walaupun nggak ada yang melihat, kita di dalam satu ruangan, kita kunci ruangannya, tidak ada siapapun yang melihat, di situ kita akan tetap bisa menjaga keimanan kita. Kenapa? Karena hati kita dipenuhi dengan keyakinan bahwa Allah maha melihat, Allah adalah Al-Basir. Walaupun kita sendirian, kita tetap khawatir pada saat kita mau melakukan dosa dan maksiat. Ya, ini pengaruhnya luar biasa. Ya, pengaruh mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala pada kepribadian seorang muslim dan muslimah. Dan sebaliknya, orang yang gak kenal sama Allah, ya sudah, dia bakal zalim sama orang, bakal ngambil hak orang lain, mencela, mencaci orang lain, melakukan dosa, maksiat pada saat sepi. Dia malunya sama manusia. Dilihat orang, gak mau maksiat. Dilihat orang, gak mau melakukan dosa. Tapi gak ada orang, gak dilihat siapa-siapa. Di dalam satu ruangan yang terkunci, dia dengan bebas bermaksiat ria. Kenapa? Karena orang ini gak pernah belajar tentang nama Allah Al-Basir. Gak pernah. Ya, dia gak pernah baca ayat-ayat Al-Quran. Betapa penglihatan Allah itu meliputi segala sesuatu. Dia gak pernah membaca hadis-hadis Nabi SAW bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang ada di hati manusia, apalagi yang diperbuat oleh manusia. Gak ada yang luput bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Keyakinan ini itu bisa dipupuk, teman-teman sekalian. Bagaimana caranya? Belajar. Ya, baca tentang nama-nama Allah, penjelasannya seperti apa, dalil-dalil dari Al-Quran, dari hadis-hadis Nabi SAW, itu yang menjadikan ya seseorang semakin mengenal Allah, sehingga dia semakin takut kepada Allah, semakin rajin untuk beramal, jauh dari dosa-dosa dan maksiat. Ya, lihat efek dari mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum lagi perkara-perkara yang sifatnya itu adalah terkena musibah. Hidupnya tidak ideal. Diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dengan berbagai macam ujian dalam kehidupannya. Sebagian orang stres, depresi, sedih, dengan kesedihan yang berlarut-larut. Ya, setiap hari menangis, setiap hari sedih, kecewa dengan kehidupannya. Kondisi-kondisi seperti ini, teman-teman sekalian, gak akan terjadi pada hidup kita kalau kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah gak akan terjadi. Dengan izin Allah gak akan kita sedih, ya, berkepanjangan. Gak akan kita sampai depresi karena terkena suatu musibah. Gak akan kita sampai hilang akal, ya, stres. Kenapa stres? Gila. Karena musibah. Ya, tadinya punya usaha besar, kemudian bangkrut. Akhirnya stres, akhirnya jadi orang gila. Ini insya Allah, biiznillah, ini gak akan terjadi kalau orang tersebut mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Karena di antara nama-nama Allah adalah Al-Hakim. Apa arti Al-Hakim? Yang maha bijaksana. Apa maksud dari Allah itu Al-Hakim? Allah maha bijaksana. Allah Subhanahu wa ta'ala bijaksana dalam hukum-hukumnya dan dalam keputusan-keputusan takdirnya. Hukum-hukum agama, ada yang halal, ada yang haram, ya, ada yang boleh, ada yang nggak boleh, diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Riba haram, salat wajib, pakai hijab yang syar'i wajib bagi perempuan. Laki-laki wajib untuk keluar dari rumahnya mencari nafkah. Perempuan wajib untuk melayani suaminya, mendidik anak-anaknya. Lihat, diatur sama Allah Subhanahu wa ta'ala kehidupan kita. Pada saat kita melihat hukum-hukum tersebut, kita yakin sepenuh hati kita bahwa Allah adalah Al-Hakim, maha bijaksana pada setiap aturan yang Allah Subhanahu wa ta'ala putuskan untuk kita semua.
Ya sudah, pada saat saya perempuan, berarti tugas saya adalah taat sama suami saya. Saya berusaha untuk ngurus anak-anak di rumah. Ini yang diperintahkan Allah. Ini adalah kebaikan buat saya. Karena saya yakin Allah adalah Al-Hakim yang maha bijaksana. Allah nggak mungkin asal-asalan menentukan hukum buat kita. Menentukan aturan hidup buat kita, nggak mungkin asal-asalan. Pada saat kita seorang suami, kita berusaha untuk mencari nafkah. Keluar dari rumah. Ya. Huwallazi ja'ala lakumul arda dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqih. Dialah Allah yang menghamparkan bumi untuk kalian sehingga mudah untuk dijelajahi. Ya. Famshu fi manakibiha, maka berjalanlah di penjuru-penjuru bumi, wa kulu min rizqih, dan makanlah dari rizkinya Allah. Pada saat kita seorang suami, kita seorang ayah, kerja, keluar rumah, cari penghasilan. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, nggak dapat rizki di satu tempat, pindah ke tempat lain. Belum dapat juga, pindah ke tempat yang ketiga. Belum dapat juga, pindah ke tempat yang keempat. Terus demikian. Ini yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahu, ini adalah kewajiban kita, dan kita yakin, ini bukan sesuatu yang menghancurkan kita sebagai laki-laki. Enggak. Kenapa? Karena ini perintah Allah, dan Allah adalah Al-Hakim, yang maha bijaksana. Ya, lihat bagaimana kehidupan kita akan teratur ketika kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu tadi berkaitan dengan hukum-hukum Allah. Satu lagi berkaitan dengan keputusan-keputusan takdir. Dan perkara takdir ini adalah perkara yang sangat besar. Sebagian ulama atau sebagian sahabat mengatakan, ya, qadarullah sirrullah fil ard. Sesungguhnya takdir Allah adalah rahasia Allah di muka bumi ini. Rahasia Allah. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi. Ya. Besok apa yang akan terjadi kita nggak tahu. Apakah kita dapat rezeki atau kita tertahan dari suatu rezeki? Apakah kita masih sehat besok atau kita sakit besok? Ini takdir Allah, ini luar biasa. Ya. Apakah kita masih hidup atau kita sudah mati besok? Ini semuanya takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sehingga manusia terkadang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kebaikan-kebaikan bagi dirinya. Masya Allah, ditakdirkan dia punya harta, ditakdirkan punya pasangan yang baik, ditakdirkan memiliki anak-anak dan keturunan yang sehat, ya, yang ceria, kemudian tumbuh kembangnya bagus, anak-anaknya soleh, solehah. Takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terkadang subhanallah sebaliknya. Kita sudah berusaha sekuat tenaga untuk memilih pasangan yang terbaik untuk diri kita. Ternyata pasangan kita tidak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Takdir dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, kita terkena suatu penyakit padahal kita sudah berusaha untuk menjauh dari penyakit-penyakit atau sebab-sebab penyakit tersebut. Tapi subhanallah, qaddarallah wa ma syaa fa'al. Kita bekerja di satu tempat, kita yakin bahwa ini adalah pekerjaan yang bagus. Ya, kita sudah merencanakannya sejak lama. Bahkan pada saat kita kuliah, apa yang kita pelajari itu adalah modal yang kita harapkan agar kita bisa mendapatkan pekerjaan yang kita dapatkan sekarang. Ternyata subhanallah tidak sesuai dengan keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kondisi ini, ketika takdir buruk yang kita dapatkan, hati kita masih bisa tenang. Kenapa? Kita yakin ini Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Al-Hakim, Allah Maha Bijaksana. Sehingga setiap keputusan takdir Allah itu tidak mungkin 100% keburukan, gak mungkin. Pasti ada kebaikan. Ya, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum, kata Allah. Bisa jadi kalian menyukai sesuatu padahal itu keburukan bagi kalian, bisa jadi kalian membenci sesuatu padahal itu adalah kebaikan untuk kalian. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah Maha mengetahui sedangkan kalian tidak mengetahui. Ya, akhirnya dia bisa tetap tenang hatinya. Kenapa? Karena tahu bahwa Allah adalah Al-Hakim, Allah itu Maha Bijaksana. Ya, disempitkan rezekinya oleh Allah. Yang tadinya banyak uang, sekarang nggak punya uang. Yang tadinya pekerjaannya bagus menghasilkan, ternyata menurun. Hatinya tetap bisa tenang. Ya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat At-Taghabun ayat 11, "Wa may yu'min billah yahdi qalbah." Barang siapa yang beriman kepada Allah, maka dia akan
lapang hatinya. Lihat, beriman tahu bahwa ini adalah takdir, bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha baik, tidak mungkin menghancurkan hambanya dengan keputusan-keputusan takdirnya. Ya. Jadi penting ya teman-teman sekalian untuk mempelajari nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau bisa antum hadir ya kajian tentang Asmaul Husna. Tentang nama-nama Allah. Ini penting di antara kajian yang sangat penting untuk dihadiri. Dan silahkan beli bukunya. Buku yang menjelaskan tentang nama-nama Allah. Ya, supaya kita mengenal Allah lebih dalam lagi. Ya, dan kalau kita lihat Al-Quran, silahkan antum buka Al-Quran halaman mana saja. Pasti antum akan mendapatkan nama Allah di situ. Betul tidak? Coba antum buka halaman Al-Quran kemudian baca. Terkadang Allah mengatakan, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah itu maha mampu atas segala sesuatu. Wa huwas sami'ul alim. Dan dia maha mendengar lagi maha mengetahui. Wa huwas sami'ul basir. Dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Allah Subhanahu wa taala mengenalkan dirinya kepada kita hambanya di dalam Al-Quran dengan jumlah yang sangat banyak, sehingga tidaklah kita membuka Al-Quran di halaman mana saja, pasti kita dapatkan Allah sedang mengenalkan dirinya kepada kita. Masa sih kita nggak mau mempelajari? Allah sudah menjelaskan tentang dirinya di banyak ayat, tapi kita nggak pernah mempelajarinya. Ya, sehingga sekali lagi penting ya untuk kita pelajari. Ya, dan di antara buku yang bagus yang menjelaskan tentang hal ini adalah kitab judulnya Fikih Asmaul Husna. Fikih Asmaul Husna karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Abbad Al-Badr. Ya, ini buku bagus ya, menjelaskan nama Allah satu persatu. Apa dalilnya dari Al-Quran, apa dalilnya dari Sunnah Nabi yang menyebutkan bahwa ini adalah nama Allah. Ya, kemudian apa maknanya? Kemudian apa pengaruhnya terhadap kehidupan kita? Apa pengaruhnya terhadap amal yang bisa kita kerjakan? Ya, itu buku bagus banget. Ya, penting untuk dibaca dari awal sampai akhir. Kalau sudah selesai, baca lagi dari awal sampai akhir. Ya, atau bisa juga dijadikan sebagai program di rumah. Ya, baca buku sama istri. Tiap habis subuh misalnya, baca satu nama Allah. Ya, besoknya baca lagi satu nama Allah. Atau kalau antum sudah punya anak-anak, ya, setiap habis maghrib, setelah sholat maghrib, pulang ke rumah, ayo, baca, ya, satu nama Allah Subhanahu wa taala setiap hari. Ini program bagus ya, boleh dicoba di rumah. Ya, sehingga ini, ya, pokok-pokok yang wajib dalam mengenal Allah, yaitu mengenal adanya Allah, kemudian mengenal Allah dengan rububiyahnya, kemudian mengenal Allah dengan uluhiyahnya, dan mengenal Allah dengan nama-nama dan sifat-sifatnya. Ya, sehingga ini yang dikatakan oleh penulis, Qul faqul rabbi Allah. Katakanlah Tuhanku adalah Allah, alladzi rabbani, yang telah memeliharaku, wa rabba jami'al alamin bini'amih, dan yang memelihara seluruh alam semesta. Ya, dengan nikmat-nikmatnya. Wa huwa ma'budi wa laysa li ma'budun siwah. Dan dia adalah sesembahanku dan aku tidak memiliki sesembahan selain ia. Wad dalilu qauluhu ta'ala, dalil yang menjelaskan tentang hal ini adalah firman Allah Ta'ala, alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ya, jadi Allah ini adalah Rabbil Alamin, yang artinya Tuhan semesta alam. Ya. Maksud dari Rabb di sini, ya, arti dari Rabb biasa diterjemahkan dengan Tuhan. Ya, kata para ulama, arti dari Rabb adalah Al-Khaliqul Malikul Mudabbir, yang memiliki tiga sifat. Rabb itu yang memiliki tiga sifat. Yang pertama, yang mencipta. Yang kedua, yang menguasai. Dan yang ketiga, yang memelihara. Ya, ini arti dari Rabb, atau yang biasa kita terjemahkan dengan Tuhan. Ya, Al-Khaliqul Malikul Mudabbir. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini Tuhan
Kenapa demikian? Karena Allah yang menciptakan. Tadinya manusia nggak ada, menjadi ada. Yang tadinya alam semesta tidak ada, menjadi ada. Yang tadinya malaikat tidak ada, menjadi ada. Siapa yang mengadakannya? Siapa yang menciptakannya? Allah subhanahu wa ta'ala. Apakah tugas Allah selesai di situ saja? Pada saat menciptakan kemudian selesai? Sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian manusia. Dia produksi barang, diciptakan, kemudian diapain, Mbak? Dijual. Ya. Akhirnya jadi milik orang lain. Allah subhanahu wa ta'ala mencipta dan Allah menguasai. Ya, kita semua milik Allah subhanahu wa ta'ala. Ciptaan-ciptaan Allah semuanya adalah miliknya. Ya, Allah tidak berikan kepada siapapun. Tetap milik Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya pada saat ada orang yang wafat atau kita terkena musibah, apa yang kita ucapkan? Inna lillah, kita milik Allah. Wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada Allah. Udah, kita bukan milik siapa-siapa, kita milik Allah. Pada saat kita punya anak kita wafat, anak kita milik Allah. Pada saat kita punya pasangan kita wafat, pasangan kita milik Allah. Kita punya orang tua kita wafat. Sebagian orang menangis. Ya, sedihnya berlebihan. Sedih luar biasa pada saat orang tuanya wafat. Dan tentu ini wajar. Ya, namanya manusia. Nabi SAW juga menangis pada saat ya anaknya wafat. Akan tetapi seseorang harus yakin bahwa orang tuanya milik Allah, bukan milik kita. Ya, sehingga Allah yang mencipta dan Allah yang menguasai, Allah yang memiliki. Kemudian yang ketiga, Al-Mudabbir. Allah bukan cuma memiliki, Allah bukan cuma menciptakan dan bukan cuma menguasai, tapi Allah juga memelihara. Ya, contoh yang paling mudah adalah kehidupan kita. Coba deh lihat kehidupan kita, betapa sempurnanya kehidupan kita. Betapa sempurnanya, saya katakan sekali lagi, kehidupan kita. Yang tadinya kita di dalam perut ibu kita, subhanallah, dapat makanan dari cara yang tidak kita ketahui. Bahkan orang tua kita juga nggak tahu caranya seperti apa. Betul tidak? Nggak tahu, kok bisa ini bayi berkembang seperti itu, kok bisa? Ya. Bahkan subhanallah ya, terkadang ada wanita yang hamil, itu nggak bisa makan. Ya, tiap makan dia muntah. Betul ibu-ibu, ada yang seperti itu? Gak kuat, subhanallah. Dari bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga, gak tahu apa yang dimakan. Ya, boro-boro ngatur makanan yang bergizi, yang ya boro-boro ya, makanannya gak bisa. Ya, sebagian subhanallah sulit untuk makan. Tapi subhanallah, jadi dia berkembang sampai kemudian bisa lahir dalam kondisi sehat. Terjadi atau tidak seperti ini? Terjadi. Ini gimana caranya? Allah subhanahu wa ta'ala yang memelihara. Sampai kemudian bayi ini lahir. Ya, ketika kita dilahirkan, kita dirawat sama kedua orang tua kita, kemudian kita dibesarkan, ditakdirkan sama Allah dengan takdir yang sangat rinci yang menjadikan kita hidup sampai sekarang. Kita dapat ilmu, kita dapat harta, kita dapat pasangan, kita dapat keluarga, dapat teman-teman, dapat lingkungan, dapat tempat tinggal. Semuanya bergulir dengan sangat-sangat indah. Lihat, Allah adalah Al-Mudabbir, Allah yang memelihara. Memelihara seluruh makhluknya. Dan ini kita berpikir tentang kehidupan kita ya. Bagaimana dengan kehidupan miliaran orang? Itu semuanya diatur sama Allah. Belum lagi hewan-hewan yang dipelihara juga sama Allah. Belum lagi langit, bumi, ya, seluruh alam semesta dan juga bumi, ya, langit, bumi beserta isinya, semuanya dipelihara oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Jadi ini makna dari Rabb, bahwa Allah adalah yang mencipta, yang memiliki atau menguasai, dan juga yang memelihara. Ya, wa kullu ma siwallahi alamun, dan setiap selain dari Allah, maka dia adalah alam. Wa ana wahidun min dzalikal alam, dan aku adalah salah satu dari alam tersebut. Ya, kemudian penulis mengatakan fa idza qila laka bima arafta rabbak, kalau engkau ditanya lagi dengan apa engkau bisa mengetahui tentang Tuhanmu. Ya, bagaimana kita bisa tahu bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah Tuhan kita?
Faqul, maka katakanlah, bi ayatihi wa makhluqatihi, wa min ayatihi al-lailu wan nahar wasyamsu wal qamar, wa min makhluqatihi as-samawati as-sab', wa man fihinna wal arduna as-sab', wa man fihinna wa ma bainahuma. Ya, maka jawablah dengan tanda-tanda kekuasaannya, dengan ayat-ayatnya dan makhluk-makhluknya. Ya, ayat-ayat Allah, tanda-tanda kekuasaan Allah dan juga makhluk-makhluk Allah, ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada. Kita mengenal Allah dari makhluk-makhluknya, dari ayat-ayatnya. Ya, di antara tanda-tanda kekuasaannya adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Dan di antara makhluk-makhluknya adalah langit yang 7 dan bumi yang 7 serta apa yang ada di antara keduanya. Dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, wa min ayatihi al-lail wan nahar wasyamsu wal qamar la tasjudu lisyamsi wala lil qamar wasjudu lillahi alladhi khalaqahunna in kuntum iyyahu ta'budun. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan sebagian dari tanda-tanda kekuasaannya adalah malam dan siang, matahari dan bulan. Janganlah sujud kepada matahari dan bulan, akan tapi sujudlah kepada Allah yang menciptakannya jika kalian, ya, in kuntum iyyahu ta'budun, jika kalian benar-benar hanya menyembahnya saja. Surat Fussilat ayat 37. Ya. Jadi langit, bumi, ya, kemudian malam dan siang, matahari dan bulan, itu semuanya adalah menunjukkan tentang kebesaran Allah, keagungan Allah. Kemudian juga dalam surat Al-A'raf ayat 54 Allah berfirman, inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal ard. Ya. Inna rabbakumullahu alladhi khalaqas samawati wal arda fi 6 ayyam. ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dalam 6 masa, lalu Dia tinggi di atas arsy. Ia menutupkan malam kepada siang yang mengikutinya dengan cepat, dan diciptakannya pula matahari, bulan dan bintang-bintang, masing-masing tunduk kepada perintahnya. Ya, ala lahul khalqu wal amr, ingatlah menciptakan dan memerintah hanya hak Allah, Maha Suci Allah, Tuhan alam semesta. Ya, subhanallah. Ala lahul khalqu wal amr. Allah yang memiliki penciptaan dan Allah yang memiliki perintah. Ya, subhanallah. Betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala, betapa besarnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi semua yang ada di muka bumi ini, yang ada di alam semesta ini, itu semua adalah hasil ciptaan Allah, dimiliki oleh Allah, dan diatur serta dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik, sehingga ini, ya, fitrah manusia bahwa tidak mungkin ada sesuatu yang ada tanpa pencipta, nggak mungkin. Ya, pasti ada yang menciptakan. Oleh karena itu dikisahkan oleh Imam Abu Hanifah, ya, bahwa beliau menjelaskan kepada orang-orang yang mengingkari, ya, keberadaan Allah Subhanahu wa taala. Ya, beliau menyebutkan, bagaimana menurut kalian jika ada satu perahu yang besar yang berlayar di tengah-tengah lautan? Apakah mungkin perahu tersebut, ya, tercipta dengan sendirinya? Tiba-tiba muncul, ya, perahu, kemudian dia berlayar di tengah-tengah lautan? Maka jawabannya adalah tidak mungkin. Pasti ada orang yang membuatnya, pasti ada orang yang menciptakannya. Maka begitu juga dengan alam semesta yang tercipta dengan sangat indah, dengan sangat bagus, dengan sangat tersusun rapi. Maka tidak mungkin dia tercipta dengan sendirinya, tidak mungkin. Ya, sekarang kalau kita lihat penemuan-penemuan yang canggih, ya, kita melihat satu handphone yang canggih misalnya, mobil yang canggih, ya, apa yang kita bayangkan? Ini yang buatnya pasti orang pinter. Betul tidak? Ini perusahaan yang membuat pasti hebat,
pasti besar, pasti memiliki uang yang banyak. Ya, itu yang kita bayangkan. Kita melihat jalan misalnya satu jalanan yang besar atau jembatan yang besar, apa yang kita pikirkan? Wah, ini dananya pasti besar. Dan yang buat pasti orang hebat. Dan pada saat kita melihat satu rumah misalnya, ya, gaya arsitekturnya bagus. Apa yang kita bayangkan? Wah, arsiteknya pintar ini. Subhanallah, ini yang kita lihat adalah makhluk yang lemah. Rumah, handphone, barang-barang. Maka tidakkah kita kemudian mengakui kebesaran Allah ketika kita melihat gunung yang menjulang tinggi? Tidakkah kita sadar tentang kebesaran Allah ketika kita melihat pemandangan yang sangat bagus yang ada di atas langit, atau yang ada di pegunungan, atau yang ada di lautan? Ya, kenapa kita mau mengakui pencipta dari kalangan manusia, ya, pada saat dia bisa membuat karya yang bagus, tapi kita nggak mau mengakui pada saat kita melihat ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, sehingga ini yang disebutkan oleh penulis, bahwa seseorang mengetahui tentang Allah itu dari ciptaan-ciptaannya. Ya, baik. Dan sekali lagi ya, sebagian orang subhanallah, kalau dia mau ya minta tolong sama seseorang ya untuk melakukan jasa tertentu, ya biasanya apa yang diminta, Pak? Biasanya yang diminta portofolio ya, untuk menunjukkan bahwa dia memang orang yang hebat dalam melakukan hal tersebut. Baik. Sehingga ya yang diciptakan itu adalah tanda bahwa yang menciptakan itu ada, hadir, dan dia memiliki kemampuan. Walillahil matsalul a'la. Dan Allah memiliki sifat yang maha agung yang berbeda dengan makhluknya. Allah tidak bisa dibanding-bandingkan dengan makhluknya, ya, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala itu kita bisa meyakini tentang kebesarannya dengan makhluk-makhluk yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan. Ya. Kemudian penulis mengatakan war-rabbu wal ma'bud. Dan Tuhan adalah yang berhak untuk disembah. Rabb adalah yang disembah. Rabb di sini Tuhan yang tadi kita sebutkan, yang menciptakan, yang memiliki, yang mengatur, yang memelihara. Berarti konsekuensinya adalah bahwa ia yang paling berhak untuk disembah. Ya, makanya sebagian ulama mengatakan yang berhak disembah itu yang memiliki 3 sifat ini: menciptakan, menguasai, dan memelihara. Yang memiliki 3 sifat ini, dia adalah yang paling berhak untuk kita sembah. Ya, silahkan cari. Apakah ada makhluk yang memiliki 3 sifat ini? Tidak ada sama sekali. Makhluk dinamakan makhluk karena dia diciptakan. Manusia itu diciptakan, hewan-hewan itu diciptakan, alam semesta itu diciptakan, bulan, bintang, langit, bumi, ya, gunung-gunung, lautan, itu semua diciptakan, sehingga dia bukan pencipta. Yang kita sembah adalah yang menciptakan, yang menguasai, dan yang memelihara. Sehingga ar-rabbu huwal ma'bud. Yang menciptakanlah, ya, yang memeliharalah, yang menguasailah yang paling berhak untuk disembah. Dalilnya adalah surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22. Wad dalilu qauluhu ta'ala, penulis mengatakan dalilnya adalah firman Allah Ta'ala, Ya ayuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kalian kepada Tuhan kalian. Lihat perintahnya apa? Beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan kalian. Apa alasannya? Kenapa kita harus beribadah? Kata Allah, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan menciptakan orang-orang yang datang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa. Kemudian Allah sebutkan lagi alasannya. Kenapa sih kita harus menyembah Allah? Kenapa hanya Allah satu-satunya yang disembah? Di ayat berikutnya Allah mengatakan, alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a binaa'a wa anzala minas samaa'i maa'an fa akhraja bihi minas thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andadan wa antum ta'lamun. Ya, karena dialah yang menjadikan bumi sebagai hamparan bagimu dan langit sebagai atap, dan dia menurunkan air hujan dari langit, lalu ia menghasilkan dengan hujan itu segala buah-buahan sebagai rizki untukmu. Oleh karena itu, janganlah engkau mengadakan sekutu-sekutu bagi Allah, padahal engkau mengetahui.
Ya. Jadi lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22 menjelaskan kepada kita bahwa konsekuensi dari tauhid rububiyah adalah tauhid uluhiyah. Ya, sebelumnya kita sudah pelajari bahwa tauhid ada rububiyah, ada tauhid uluhiyah. Apa itu tauhid rububiyah? Tauhid rububiyah adalah mengesahkan Allah dengan apa? Dengan perbuatan-perbuatan Allah. Mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan Allah. Allah yang menurunkan hujan, Allah yang menciptakan, Allah yang memberikan rezeki, Allah yang menghidupkan, mematikan. Itu adalah rububiyah. Kalau kita sudah meyakini tentang rububiyah Allah, tentang keesaan Allah dalam perbuatan-perbuatannya, konsekuensinya adalah berarti kita harus menyembah Allah. Yaitu tauhid uluhiyah. Tauhid uluhiyah adalah mengesahkan Allah dengan perbuatan-perbuatan hamba. Ya, sehingga sekali lagi surat Al-Baqarah ayat 21 dan 22 adalah dalil yang menjelaskan tentang konsekuensi dari tauhid rububiyah adalah tauhid uluhiyah. Ya, di antara yang menjelaskan hal ini juga adalah firman Allah dalam surat Quraisy. Apa kata Allah dalam surat Quraisy? "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaknya mereka menyembah pemilik rumah ini. Apa maksudnya pemilik rumah? Apa maksudnya rumah di sini? Ka'bah. Ya, hendaknya mereka, maksudnya orang-orang Quraisy, menyembah pemilik rumah ini. Kenapa? Apa lanjutan ayatnya? Allazi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Kenapa harus disembah pemilik rumah ini? Karena dia yang telah memberikan makan pada saat mereka lapar dan memberikan rasa aman pada saat mereka merasa takut. Lihat, Allah yang memberikan rasa aman, Allah yang memberikan makan, ini adalah rububiyah, konsekuensinya harus beribadah kepadanya. Ya, jadi sama ya, pada saat kita menjalani kehidupan nih, kita yakin yang memberikan rezeki itu Allah, yang memberikan kehidupan itu Allah, ya, yang memberikan segala-galanya dalam kehidupan kita, seluruh nikmat itu adalah Allah. Maka yang harus kita lakukan beribadah hanya kepada Allah. Ya, kita nggak mau memberikan ibadah kita kepada selain Allah. Kenapa? Karena Allah yang memberikan segala-galanya kepada kita. Qala Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Katsir mengatakan, "Al-khaliqu li hadhil asya' huwa al-mustahiqqu lil ibadah." Yang menciptakan ini semua adalah yang paling berhak untuk diibadahi, yang paling berhak untuk disembah. Ya, maksudnya menciptakan langit, bumi, yang menurunkan hujan, itu yang berhak untuk disembah. Ya, seperti itu. Ya, kemudian di sini penulis mengatakan wa anwa'ul ibadati allati amara Allah biha, dan di antara ibadah yang Allah perintahkan adalah mithlul Islam wal iman wal ihsan, yaitu Islam, iman, ihsan. Wa minhu du'a, begitu juga dengan ibadah yang bernama doa, wal khauf, rasa takut, ar-raja, rasa harap, at-tawakkul, rasa tawakal, ar-raghbah, ya, rasa semangat dalam beribadah. Ya, kemudian atau berharap ya agar amal diterima. Kemudian rahbah, rasa cemas. Cemas maksudnya takut amalnya itu ditolak. Khusyuk, khasyah, rasa takut, inabah, kembali kepada Allah, isti'anah, minta pertolongan, isti'azah, minta perlindungan, istighatsah, minta pertolongan saat genting. Ya, kemudian wadzabhu wan nazar, menyembelih, kemudian bernazar. Wa ghairu dzalika min anwa'il ibadah allati amara Allah biha kulluha lillahi ta'ala, dan macam-macam ibadah yang lain yang Allah perintahkan seluruhnya harus dilakukan hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, sehingga insyaallah ini jadi pembahasan kita pada pertemuan yang akan datang. Kalau kita sudah mengenal Allah, bahwa Allah yang menciptakan segala sesuatu, Allah yang memiliki dan menguasai segala sesuatu, Allah yang mengatur segala sesuatu, maka yang berhak untuk diibadahi hanya Allah. Apa saja contoh-contoh bentuk ibadah yang Allah perintahkan, ini yang disebutkan oleh penulis. Ya, penulis menyebutkan contoh-contoh ibadah, dan insya Allah satu persatu akan kita pelajari. Apa saja bentuk-bentuk ibadah yang harus kita lakukan hanya kepada Allah. Yang pertama Islam, kemudian iman, kemudian ihsan, kemudian doa, rasa takut, rasa harap, rasa berserah, rasa tawakal, ya, kemudian rasa khawatir, ya, kemudian rasa tunduk, minta tolong dalam kondisi genting,
ya, menyembelih, bernazar, itu semua ibadah-ibadah yang insya Allah satu persatu akan kita pelajari pada pertemuan yang akan datang. Barakallahu fikum, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ada yang mau bertanya, saya persilahkan. Silahkan ditulis, ya, pertanyaannya ditulis, kemudian dioper ke depan. Baik, ini ada pertanyaan ya. Apakah kita manusia dapat mengimplementasikan sifat-sifat Allah Azza wa Jalla yang terdapat pada sifat manusia? Seperti sifat penyayang, bijaksana, adil, ya, dan menjauhi sifat yang tidak ada pada Asmaul Husna. Barakallahu fikum. Nggak bisa disamakan ya, nggak bisa disamakan antara sifat Allah dengan sifat manusia. Gak bisa disamakan antara sifat Allah dengan sifat manusia. Allah adalah Al-Khaliq. Allah itu pencipta. Allah Tuhan kita. Sedangkan kita adalah makhluk. Kita adalah manusia. Jadi, sifat-sifatnya berbeda antara sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat kita. Ya gak bisa mengimplementasikan semua sifat-sifat Allah. Allah itu memiliki sifat mencipta. Ya, manusia bukan pencipta. Manusia adalah makhluk yang diciptakan. Ya, jadi, wallahu a'lam ya, maksudnya adalah bahwa manusia itu berbeda dengan Allah. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Ya, Allah itu tidak sama seperti apapun. Dan Allah itu maha mendengar lagi maha melihat. Dalam ayat lain, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, walam yakun lahu kufuwan ahad. Tidak ada yang sekufu dengan Allah, tidak ada yang serupa dengan Allah, semisal dengan Allah tidak ada tandingan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian juga dalam surat Maryam Allah mengatakan, hal ta'lamu lahu samiyya, apakah engkau mengetahui ada yang serupa dengan Allah? Jawabannya tidak ada. Ya, jadi nggak ada, ya, beda antara Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluk. Ya, akan tetapi memang ya, ada nama-nama sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala yang secara makna ya sama dengan sifat-sifat manusia, akan tapi secara hakikat berbeda. Secara hakikat berbeda. Manusia bisa melihat atau tidak? Bisa. Manusia bisa mendengar? Bisa mendengar. Allah subhanahu wa ta'ala melihat atau tidak? Melihat. Allah mendengar? Allah mendengar. Secara makna sama. Akan tetapi secara hakikat tentu jauh berbeda. Pendengaran manusia penuh dengan kekurangan. Ya, penglihatan manusia penuh dengan kekurangan, penuh dengan aib, ya, dan dia bisa sakit, bisa buta, bisa tuli, ya, akan tapi Allah subhanahu wa ta'ala maha melihat. Penglihatan Allah mencakup segala sesuatu, ya, dan Allah maha mendengar, dan pendengaran Allah mencakup segala sesuatu. Ya, sehingga bisa jadi, ya, secara ya, makna umum, ya, ada kesamaan, dan ini yang disebut dengan al-qadrul mushtarak. Ya, jadi antara sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat manusia, ini ada yang disebut dengan al-qadrul mushtarak dengan al-qadrul mukhtas. Al-qadrul mukhtas al-mumayyiz. Ya. Jadi dia penglihatan, dia ya pendengaran, akan tapi apa yang berbeda? Hakikatnya berbeda. Ya, nggak mungkin bisa disamakan antara penglihatan manusia dengan penglihatan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Allah itu tidak serupa dengan apapun dan dia maha mendengar lagi maha melihat. Ya, jadi di dalam ayat ini Allah mensifati dirinya dengan maha mendengar dan maha melihat. Kemudian di ayat lain dalam surat Al-Insan ayat 1 dan 2
Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hal ata 'alal insani hilun minad dahri lam yakun syai'an madhkura, inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtalih, faja'alnahu sami'an basira." Perhatikan ayatnya baik-baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya telah datang suatu masa kepada manusia bahwa mereka bukan sesuatu yang disebut. 100 tahun yang lalu kita bukan siapa-siapa, betul tidak? Kita tidak ada. Kita bukan sesuatu yang disebut. Ya. Inna khalaqnal insan, kemudian kata Allah, sesungguhnya kami menciptakan manusia min nutfatin amsyaj, dari air yang lengket. Maksudnya mani. Ya, min amsyajin labtali, kami beri ujian kepada mereka. Manusia yang diciptakan. Faja'alnahu, kami jadikan manusia tersebut yang kami ciptakan sami'an basira. Apa arti sami'an basira di sini? Mendengar dan melihat. Loh, tadi di ayat yang pertama surat Asy-Syura ayat 11 Allah mengatakan Allah wa huwas sami'ul basir. Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Ya, tapi di ayat surat Al-Insan ayat 2 Allah mengatakan tentang manusia sami'an basira. Apakah sami' di sini sama dengan sami' di sini? Ya, berbeda hakikatnya. Pendengaran Allah itu maha luas, mencakup segala sesuatu. Ya, adapun pendengaran manusia itu terbatas. Seperti itu ya. Dan juga manusia itu diperintahkan untuk berbuat baik. Ya, manusia diperintahkan untuk memaafkan. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki kesempurnaan dalam sifat-sifatnya. Allah itu maha pemaaf. Ya, Allah itu maha baik kepada hamba-hambanya. Sehingga berbeda ya antara sifat-sifat Allah dengan sifat-sifat manusia. Baik, ada lagi yang bertanya? Jika tidak ada, jika tidak ada kita cukupkan. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Ya, insyaallah pada pertemuan yang akan datang sekali lagi kita akan melanjutkan dan pembahasannya adalah tentang bentuk-bentuk ibadah ya yang harus ditujukan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, barakallahu fikum, semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.